cuacanya buruk, ada Mm-mm. baratan, ada Mm-mm. jemuran di mana angin laut tinggi sekali dan ombak tinggi. Mm-mm. Itu kemudian kapal Gunzi ataupun kapal konvensional Mm-mm. tidak bisa menjangkau, maka kita rekomendasikan ke teman-teman KPU untuk menggunakan alternatif lain. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan kami ucapkan bagi sahabat Bawaslu Kabupaten Jepara dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan menjalani ibadah puasa sampai di akhir Idul Fitri nanti. Sahabat Bawaslu Kabupaten Jepara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berada di acara ngabuburit pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Jepara. Di momen Ramadan kali ini, kita akan mengaji tentang pengawasan dengan tema evaluasi Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Jepara. Terima kasih. Tentunya melalui ngabuburit ini pengawasan diharapkan kita mampu untuk menajamkan spiritual pengawasan melalui refleksi dan evaluasi pemilihan yang bermartabat maksud saya. Kita buka dengan pantun menjalankan misi bersama Sakura. Bersama Guru Kakashi menjalankan sembahyang. Selamat datang di ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Jepara. Selamat kami yang penyabar dan penyayang. Tepuk tangan ya. Ya, senang sekali saya dapat mempersamai di ngabuburit pengawasan pada kesempatan kali ini. Tentunya untuk merefleksikan diri di Pilkada tahun 2024, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara. Beliau adalah Bapak Sujiantoko SHIMM. Selamat sore Pak Suci. Selamat sore Mas Oli. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat, lapar. Ya, Dah. Yeah. semangat jadi nggak lapar, apalagi ketemu dengan Mas Oli. Aduh. Ya, apa Pak? Tema kali ini terkait dengan evaluasi Pilkada tahun 2024 tentunya. Bawaslu telah melakukan pengawasan dari pemutakhiran data pemilih sampai penetapan dan lain sebagainya. Tentunya Bawaslu mempunyai cara tersendiri untuk melakukan pengawasan pemilihan serentak pada tahun 2024. Nah, apa saja Pak yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara atau metode apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara dalam mengawasi pemilihan serentak pada tahun 2024? Oke, terima kasih Mas Oli. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di acara ngabuburit pengawasan dengan tema evaluasi Pilkada 2024 di Kabupaten Jepara. Jadi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di wilayah Kabupaten Jepara itu punya tugas dan kewajiban di dalam melaksanakan pengawasan seluruh tahapan. Dari tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan sampai dengan akhir pelaksanaan. Nah, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan selain melakukan pengawasan juga punya core untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Selain juga melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang ada di dalam hasil pengawasan atau pelaporan daripada masyarakat, termasuk juga melakukan penyelesaian sengketa kalau ada sengketa yang ada. Nah, langkah awal yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu sebelum tahapan itu adalah melakukan langkah pencegahan. Jadi Bawaslu membuat konsep pencegahan, macam-macam konsep pencegahan. Ada konsep pencegahan yang bersifatnya administratif. Jadi kita berkirim surat himbauan, kita kirim surat-surat terkait dengan edaran-edaran yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan yang baik dan benar. Dengan adanya surat himbauan itu, maka peserta pemilu, baik hal ini adalah pasangan calon maupun penyelenggara pemilu teman-teman KPU, sesuai dengan peraturan yang ada dijalankan. Kemudian metode pencegahan yang lain kita juga ada namanya pengawasan partisipatif. Jadi kita ngajak menggandeng stakeholder, masyarakat, seluruh masyarakat yang ada untuk
berpartisipasi aktif di dalam melakukan pengawasan, baik itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung. Tidak langsungnya itu apa? Ada tuh Mas, pengawasan yang di dunia cyber, dunia maya ini kan pengawasan yang tidak langsung ya. Tapi ada yang pengawasan langsung. Nah, ini pengawasan langsung itu yang ada di tahapan-tahapan langsung di lapangan. Langsung di lapangan. Nah, di samping itu juga Bawaslu punya mitra kerja. Dalam hal ini Bawaslu punya desa mitra, desa pengawasan maupun desa pengawasan politik sebagai bagian dari mitra desa Bawaslu dalam rangka untuk melakukan pencegahan, mensosialisasikan dan juga menginformasikan setiap tahapan dan mengajak kepada masyarakat untuk mengawasi. Di sisi yang lain juga kita punya mitra kerja, ada tim pemantau pemilu, ada relawan demokrasi, ada relawan cyber, juga ada relawan-relawan yang lain yang dalam hal ini mereka peduli akan demokrasi yang ada di Jepara. Mereka ini kemudian ikut membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara komprehensif dari tahapan ke tahapan dari setiap pergerakan peserta maupun juga KPU dalam melaksanakan tugas. Mereka ikut membantu tugas Bawaslu sehingga apa yang menjadi hasil daripada pengawasan mereka dapat disampaikan ke Bawaslu manakala terjadi pelanggaran, maka Bawaslu yang akan melakukan penindakan. Tapi dari sisi langkah pencegahan, dari sisi partisipatifnya mengajak kepada masyarakat secara umum dan juga memberikan pendidikan politik untuk menjaga demokrasi yang lebih baik, lebih mengenal. Ini dari sisi langkah pencegahan dulu. Kemudian langkah pengawasannya ya kita pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Biasanya adalah Bawaslu melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan. Misalnya terkait dengan kesiapan KPU dalam mempersiapkan logistik, KPU dalam mempersiapkan penerimaan pendaftaran pencalonan. Kemudian KPU dalam mempersiapkan rancangan terkait dengan pelaksanaan jadwal kampanye, fasilitasi alat peraga dan sebagainya. Mutarleh termasuk di dalam. Pemungutan juga. Iya, itu semuanya Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung. Nah, pengawasan secara langsung dilakukan oleh jajaran bahwa Bawaslu beserta dengan jajaran akan melaksanakan tugas pengawasan itu di lapangan. Siapa jajaran itu? Yang pertama adalah Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan ini ada 3 personil di setiap kecamatan. 3 personil Pak ya? 3 personil. Sementara di Jepara ini kan ada 16 kecamatan. 16 kecamatan kali 3. Ada sekitar 48. Kemudian kita punya Panwas Desa yang tersebar di 195 desa kelurahan. Ini juga di setiap desa kelurahan ada 1 personil yang mengcover seluruh. Memang agak berat sih ketika desa itu luas, misalnya kayak desa Troso, tapi ini kan desa-desa luas, mungkin memang agak kerepotan, tapi saya yakin dengan terlibatan masyarakat yang aktif sangat membantu mereka. Belum lagi kemudian teman-teman Panwas TPS. Panwas TPS ini memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu ya. Satu TPS ada? TPS ada satu. Karena jumlah TPS dari pemilu ke pilkada kan belum 51-50%. Nah ini saya kira mereka menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan teritori dan wilayah masing-masing. Cuman ada yang unik di Kabupaten Jepara itu adalah kita punya kepulauan. Punya Karimun Jawa. Benar. Karimun Jawa ini satu kepulauan, satu kecamatan yang terdiri dari 4 desa. Ada desa Kemujan, ada desa Karimun Jawa, ada desa Nyamuk dan desa Marang. Dan mereka koneksitasnya untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain dari satu desa ke desa yang lain harus melintas laut menggunakan perahu. Apalagi mabuk Pak. Karena mabuk kalau mereka biasa betul. Kemudian menjadi tantangan bagi teman-teman pengawas bagaimana mereka harus memastikan daftar pemilih di sana dengan menyeberangi lautan. Belum lagi kemudian cuaca ya, terkait dengan pendistribusian logistik dan sebagainya. Saya kira cukup tantangan yang luar biasa bagi teman-teman di Karimun Jawa, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman di dalam melakukan pengawasan yang ada di wilayah tersebut. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu itu tadi diantaranya adalah kita melibatkan seluruh jajaran. Selain itu kita juga melibatkan stakeholder. Pengawasan langsung stakeholder itu siapa? Salah satu diantaranya misalnya soal alat peraga, kita tidak bisa berdiri sendiri. Penertiban alat peraga kita ada kemitraan, kita ada kerjasama, kita ada sinergisitas bersama dengan Satpol PP terkait dengan penegakan undang-undang atau Perda K3, di mana ini menyangkut soal ketertiban, keindahan dan sebagainya. Belum lagi misalnya soal pelaksanaan kampanye, kita sinergi dengan tim keamanan baik TNI maupun Polri. Ini mau tidak mau juga menyangkut soal larangan dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan unsur sara, mengakibatkan pelanggaran undang-undang dari sisi undang-undang secara umum ya, misalnya mereka tidak boleh melenceng dari nilai dasar Pancasila, tidak boleh membuat kerusuhan, keributan, ketertiban umum ini juga bagian tanggung jawab bersama, sehingga kita bersinergi bersama antara pemerintah daerah melalui Dispilkada yang dikomandoi oleh Kasbangpol, kemudian tim keamanan baik Polres maupun TNI dan juga teman-teman Satpol PP dalam rangka untuk ketertiban alat peraga. Itu sih Mas, sehingga seluruh pengawasan kita laksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kita mitrakan dengan seluruh komponen kerjasama yang ada, termasuk masyarakat kita ajak partisipasi dalam melakukan pengawasan. Artinya kita tidak sendiri, Bawaslu tidak sendiri, kita ada TNI, ada Polri, ada pemerintahan, ada pengawas partisipatif, selain kita mengawasi di lapangan maupun secara langsung maupun tidak langsung, ya seperti itu Pak Wadan. Ya, Bapak dengan tadi bilang bahwa tugas Bawaslu selain pengawasan pencegahan, itu yang sudah dilakukan pencegahan. Ibaratnya engkau dhisik sebelum ada pelanggaran. Bapak mengatakan mengatakan bahwa selain tugas pengawasan pencegahan penyelesaian sengketa juga ada tugas untuk penanganan pelanggaran. Nah, benar. Lah, kira-kira pada pemilihan serentak tahun 2024 kemarin, kira-kira apa saja temuan atau laporan yang Bawaslu terima atau dilakukan penanganan pelanggaran, Pak? Jadi pelanggaran itu kan macam-macam ya. Ada 4 kategori pelanggaran. Pelanggaran yang pertama mungkin pelanggaran administratif, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran etik, dan ada pelanggaran undang-undang lain. Dalam konteks penanganan pelanggaran yang ada ditangani oleh Bawaslu itu ya salah satu diantaranya adalah pelanggaran administratif. Kalau ngomong pelanggaran administratif, saya kira banyak pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman jajaran. Kalau pelanggaran administratif itu lebih kepada prosedural ya, tata cara, teknis dan sebagainya. Yang kita tangani rata-rata adalah kesalahan prosedur dari teman-teman KPU misalnya. Dan juga ada yang kategori pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman peserta. Pelanggaran tata penempatan alat peraga itu kan bagian dari pelanggaran administrasi. Jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu kalau ngomong soal penempatan alat peraga yang tidak sesuai. Nah, ini kemudian kita tangani sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuannya apa? Yaudah kita sampaikan ke teman-teman KPU terkait dengan ini ada pelanggaran administrasi nih, silakan ditangani. Nah, kalau kemudian dari sisi penanganan pelanggaran administrasi KPU nggak bertindak, dari sisi moral dan sosial, Bawaslu punya tanggung jawab ya. Sebelum pemungutan suara semuanya harus bersih. Soal APK itu? Soal alat peraga. Padahal di dalam regulasi dan undang-undang itu nggak ada ketentuan loh, kita harus membersihkan itu. Tapi kewajiban sosial juga masyarakat menganggapnya bahwa Bawaslu ya tugasnya adalah masuk menertibkan alat peraga. Sisi yang lain kemudian Satpol PP tidak berani kalau tidak didampingi oleh Bawaslu dalam rangka untuk menjagani supaya tidak ada tebang pilih lah dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi soal APK ini. Nah, pelanggaran yang lainnya itu banyak. Ada pelanggaran yang undang-undang lain. Di antaranya misalnya pelanggaran terhadap undang-undang netralitas asn. Kemudian
terkait dengan pelanggaran undang-undang desa. Ada beberapa kepala desa yang kemudian terlibat di dalam pelaksanaan kampanye dan sebagainya yang mereka harus terjerat di dalam undang-undang lainnya tersebut. Atau misalnya ada beberapa ASN Kabupaten Jepara yang mereka kategori tidak netral berdasarkan undang-undang netralitas ASN. Ini juga kita sikapi karena bagaimanapun hasil temuan ataupun laporan yang masuk di Bawaslu selalu kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Kalau kemudian soal laporan, memang ada beberapa laporan, kalau nggak salah itu ada 3 laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Jepara, meliputi laporan dugaan pidana money politik, kemudian laporan soal isu sara hoax, kemudian ada juga laporan terkait dengan keterlibatan kepala desa. Ini juga kita proses sebagaimana mekanisme penanganan pelanggaran yang ada. Kita libatkan teman-teman Gakumdu untuk kita ambil kaji bersama apakah ini masuk kategori atau tidak lah. Dari 3 laporan yang masuk ini, hasil kajian di Sentra Gakumdu memang belum memenuhi syarat secara komprehensif kebutuhan yang harus dibuktikan. Kalau dari sisi formil materialnya mungkin masuk menyatakan laporan dan kita tanda lanjuti, tapi dari sisi untuk membuktikan kepastian hukum yang jelas terhadap tindak pidana ini, maka kita harus mensinkronkan dan mensinergikan antara 3 lembaga yang tergabung di Sentra Gakumdu. Dari penanganan yang ada, laporan tersebut belum bisa kita lanjuti karena masih banyak kekurangan persyaratan. Kemudian dari sisi pelanggaran kode etik, saya kira di Jepara cukup baik. Teman-teman KPU juga masih sesuai dengan dalil yang ada sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik yang signifikan. Ada sih beberapa jajaran mereka, khususnya di KPPS atau kemudian PPS ya di tingkat kelurahan desa itu, tapi tetap kita berikan teguran desa lebih dahulu sebelum kemudian kita kaji lebih lanjut kepada teguran yang itu tadi langkah pencegahannya dulu tadi sebelum pelanggaran mungkin. Jadi ada prinsip begini Mas, lebih baik mencegah daripada mengobati. Penyakit itu kalau kemudian kita cegah lebih dulu, itu kan berarti penyakit ini belum kronis. Tapi kalau kemudian penyakit sudah kronis, kok kemudian diobati, itu kan ya percuma kita mengobati. Tapi kalau penyakit belum kronis tapi kita sudah lakukan antisipasi pencegahan dengan olahraga, apakah penyakit itu tidak akan menjadi lebih ini. Nah, kira-kira kita punya analogi seperti itu, sehingga apa yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan pengawasan itu akan lebih mudah, akan lebih ringan, dan juga melibatkan partisipasi masyarakat itu menjadi hal yang lebih penting yang kita inginkan. Saya melihat bahwa kalau terkait dengan kode etik, saya simpulkan itu adalah saran perbaikan untuk mereka agar tidak dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran. Sebuah fokus Bawaslu untuk mencegah terlebih dahulu sebelum pelanggaran. Artinya biar tidak serta-merta Bawaslu sidik-sidik ditindak, tapi kita memberikan peringatan, memberikan alarm kepada mereka agar tidak dilakukan. Sehingga pelanggaran yang mungkin akan terjadi bisa kita minimalisir sehingga tidak terjadi. Itu tadi Pak, ada 3 laporan. Kira-kira yang telah disampaikan kepada Bawaslu terkait dengan itu tadi, bahwa ada money politik, ada kepala desa, dan cyber terkait dengan online tadi, bahwa bagaimana Bawaslu memastikan bahwa laporan pengawasan yang diterima oleh Bawaslu di Pilkada kemarin itu dilakukan atau ditangani dengan baik. Itu bagaimana? Ini sebagai tanggung jawab Bawaslu kepada masyarakat, apakah laporan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu ditangani dengan baik? Semua status laporan itu selalu kita informasikan kepada masyarakat. Misalnya ini ada masyarakat ini yang lapor ke Bawaslu, di setiap laporan yang kita terima kemudian oleh bagian administrasi kita minta untuk memastikan, mengcross-check dokumennya apa saja yang harus dilengkapi.
Nah, ketika kemudian ada dokumen yang masih kurang, pun kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melengkapi terlebih dahulu. Ketika sudah lengkap, baru kemudian kita masuk di meja pleno untuk memastikan apakah ini pelanggaran masuk kategori yang harus diregistrasi lebih lanjut atau tidak. Kita putuskan di sana bersama dengan pimpinan yang lain. Nah, dari 3 laporan yang ada ini saya kira semua pelapor sudah kita konfirmasi. Satu melalui pengumuman secara konvensional, sekaligus sudah kita konfirmasi melalui WA Center Bawaslu kepada yang bersangkutan. Sehingga kalau ada apa-apa di setiap proses perjalanan itu, mereka akan tahu perkembangannya seperti apa. Nah, untuk masyarakat, perkembangannya ada di media sosial, ada di media berita. Jadi kita menggandeng teman-teman media mainstream, media wartawan yang media mainstream ya, tahu lah media mainstream ya, media yang tidak abal-abal. di media mainstream itu kemudian kita selalu sampaikan kepada publik melalui konferensi pers bahwa ini progresnya sampai mana. Kita sampaikan kepada media untuk disampaikan kepada khalayak umum. Ketika ada masyarakat yang mungkin tidak tahu soal informasi itu pun bisa tanya melalui media sosial ataupun website kita, ataupun bisa ada WA-nya Pak? Ada juga di Bawaslu itu, yang kemudian mereka bisa langsung mengkonfirmasi, termasuk kepada pelapor. Nah, terkait dengan proses itu memang tidak semua proses yang kita tangani itu harus di live streamingkan. Karena ada data yang dikecualikan, ada data yang tidak dikecualikan. Nah, kalau data yang dikecualikan kan tentu kita nggak bisa live streaming, Mas. Misalnya penyidikan, masa penyidikan harus kita live streaming? Kan nggak bisa. Kecuali misalnya soal sidang penanganan penyelesaian sengketa. Itu beda lagi. Tapi dalam konteks ini soal update informasinya bisa diakses secara manual ataupun bisa diakses secara online melalui web link PPID-nya Bawaslu Kabupaten Jepara, atau bisa kita informasikan langsung kepada pelapor melalui WA tadi. Sehingga update-nya selalu ada. Jangan khawatir teman-teman pengawas dan teman sahabat Bawaslu Jepara, kalau laporan silakan tinggal laporan di pemilu atau pilkada yang serentak yang berikutnya. Jangan takut, Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur apa yang telah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Baik Bapak, dari Mutarle sampai tahapan pemilihan serentak tahun 2024, dari Mutarle sampai penetapan dan lain sebagainya, itulah pasti ada tantangan yang besar bagi Bawaslu dalam mengawasi. Tentunya yaitu tadi contohnya cuaca di Karimun Jawa sampai muntah-muntah itu. Ada lagi nggak Pak terkait dengan tantangan Bawaslu Jepara? Ya. Banyak lah sebenarnya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh pengawas itu tidak hanya soal tantangan situasi cuaca, juga kondisi teritori ya, tapi juga situasi kondisi masyarakat yang ada di lapangan. Soal teritori misalnya, Bawaslu di Jepara itu punya tantangan di banyak Karimun Jawa sebenarnya. Kita punya beberapa area titik rawan, di mana titik rawan itu adalah rawan banjir, rawan longsor. Ada rawan longsor itu di daerah-daerah pegunungan, misalnya kayak di Tempur, kayak di Donorojo, di Pakai Saji, itu ada wilayah-wilayah, jadi Mayang misalnya, itu wilayah-wilayah di mana mereka ini rawan longsor. Kemudian ada yang daerah rawan banjir juga, karena pelaksanaan pilkada kemarin itu kan di bulan November ya. 27 November. November itu kan dimungkinkan juga cuaca sudah mulai ada hujan dan sebagainya, sehingga kemarin kita antisipasi bersama dengan beberapa kemitraan Bawaslu dan juga KPU, kita minta bantuan BPBD untuk mengantisipasi pemetaan dini terkait dengan bencana alam. Jadi misalnya Karimun Jawa itu kalau cuacanya buruk, ada baratan, ada timuran, di mana angin laut tinggi sekali dan ombak tinggi, itu kemudian kapal gunji ataupun kapal konvensional tidak bisa menjangkau, maka kita rekomendasikan ke teman-teman KPU untuk menggunakan alternatif lain. Apa misalnya kapal perang, punyanya TNI misalnya, atau misalnya helikopter atau pesawat misalnya.
yang mana yang penting logis ini sampai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu diantisipasi. Maka kemudian kita rekomendasikan juga ke teman-teman KPU untuk selalu menjaga sinergitas dan koordinasi intens. Itu sebagai juga bentuk pencegahan tadi kan? Pencegahan, kita selalu mengingatkan itu, termasuk kepada pemerintah daerah untuk dapat juga memfasilitasi itu. Karena mau tidak mau mitigasinya ada di teman-teman di BPBD, di mana kita memetakan cuacanya agar sesuai dengan harapan kita, di mana pas jadwal penyeberangannya itu pengiriman logistik sampah. Alhamdulillah hasil evaluasi kemarin kan sesuai dengan target kita. Kita prioritaskan Karimun Jawa terlebih dahulu untuk kita kirim dan tepat dengan sasaran yang kita prediksikan dengan teman-teman KPU bahwa cuaca telah pas baik. Kemudian tidak ada hambatan yang cukup signifikan. Artinya sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan antisipasi yang ini terkait dengan cuaca. Tantangan cuaca. Tantangan yang berikutnya adalah soal tantangan di lapangan, isu, khususnya dengan isu. Bagaimana kemudian di Jepara itu kan awal-awal diisukan calonnya itu dimungkinkan ada tiga pasangan. Karena awal daripada calon independen kan tidak ada ya, sehingga kemudian munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang kepada partai-partai yang punya kesempatan untuk mencalonkan diri partai parlemen itu kemudian mengusung pasangan calon. Sampai detik-detik terakhir kemudian situasi mulai dimungkinkan ada 3 pasangan calon. Namun sampai detik-detik akhir pendaftaran tutup pada jam 4.00 di KPU kan akhirnya pun 2 pasangan calon. Ini kemudian kan merubah peta politik, sehingga situasi di Jepara peta politik berubah, dan ketika situasi peta politik berubah maka arah dukungan pun akan berubah. Ini yang kemudian menjadikan situasi di mana tantangan pengawas untuk menapik isu hoax, isu sara, kemudian berita-berita yang mengarah kepada diskriminasi dan sebagainya, jadi tantangan tersendiri. Belum lagi misalnya soal pelaksanaan kampanye yang mereka ini relawan-relawan yang saya kira masif ya, pelaksanaan kampanye mereka yang banyak rata-rata itu melanggar ketentuan, sehingga kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Sehingga apa? Bawaslu selalu ini berbenturan di lapangan dengan peserta pemilu maupun dengan tim pemenangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang mereka laksanakan itu benar-benar sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi pelanggaran. Sehingga tantangan-tantangan seperti yang kita hadapi. Belum lagi misal soal tantangan masyarakat yang mencoba untuk mengkritisi kelembagaan Bawaslu, di mana Bawaslu harus tetap berusaha untuk menjaga integritas dan netralitas. Bahkan kena isu hoax itu Bawaslu. Pak Ali itu kasihan. Pernah juga Bawaslu diisukan hoax tidak netralan. Ini saya kira menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Sehingga kita tetap harus konsisten dan harus kuat sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu menjalankan tugas berdasarkan undang-undang. Di luar daripada itu ya kita tidak berani melaksanakan. Mau tidak mau Bawaslu ada ya karena undang-undang, Bawaslu menjalankan tugas karena undang-undang. Banyak tantangan Pak ya, dari cuaca, dari lapangan, dari isu hoax, dan sampai Bawaslu kena hoax itu juga, dari relawan juga. Tapi alhamdulillah pemilihan berjalan dengan baik. Lalu dari rentetan pemilu, tahapan ke tahapan dari Bawaslu sendiri, adakah rekomendasi dari Bawaslu untuk pemilihan tahun 2024 ini untuk dijadikan rekomendasi di tahun 2000 yang selanjutnya maksudnya? Jadi catatan baiknya adalah hasil pengawasan Bawaslu dari awal hingga hilir gitu ya. Kira-kira semuanya berjalan dengan baik. Tentu tidak lepas dari koordinasi dan langkah pencegahan antara Bawaslu dengan KPU maupun stakeholder yang ada. Yang kedua, ini saya kira perlu ditingkatkan. Artinya dengan catatan baik ini maka di pilkada yang akan datang maupun yang akan datang itu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar tetap bisa baik.
Kemudian yang kedua adalah peran partisipasi masyarakat, di mana mereka ini kecenderungan terhadap partisipasi itu menurun karena tidak ada apa ya bahasanya ya, iming-iming ganti rugi ganti untung daripada uang harian mereka. Itu yang menjadi tantangan. Jadi kemarin memang kita cukup bersyukur ya, artinya tidak terlalu banyak kejadian money politik yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Walaupun itu berimbas. Imbasnya kemudian adalah terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan menurun. Ya. Akan tetapi bisa jadi menurunnya bukan hanya soal itu sebenarnya. Karena takut dengan Bawaslu? Bisa jadi masyarakat bisa jadi masyarakat juga jenuh, Mas. Kan habis pemilu nih. Kemudian pemilihan lagi. Sisi yang lain mereka harus menyampaikan suara dan seterusnya, tapi tidak ada kompensasi yang jelas. Bisa jadi itu penurunannya itu, atau bisa jadi faktor lain apa? Masyarakat Jepara ini kan banyak yang migran. Mereka bekerja di ibu kota, mereka bekerja di kota lain, ataupun mereka banyak yang bekerja di luar negeri. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri, sehingga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan bagi kita bersama agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian catatan lain rekomendasi kita adalah tingkat daripada keamanan yang ada di Kabupaten Jepara saya cukup baik. Nah, ini saya kira tidak terlepas dari sinergisitas antara TNI, Polri, Bawaslu, KPU dan pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi. Termasuk juga kita menjaga komunikasi dan sinergitas dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini saya kira perlu ditingkatkan. Jadi kalau dulu sering ada pepatah pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Jepara itu, jangankan ranting patah, kaca pecah pun kalau bisa tidak ada. Untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga kondusivitas, untuk menjaga demokrasi yang baik ya Jepara. Dan ini saya kira terwujud di pilkada 2024. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti memang hasil yang kita dapatkan bupati yang terpilih dari Lambi ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Dan saya kira cukup baik kan, ini partisipasinya pemilihnya untuk yang jadi ini kan hampir 80% dibandingkan dengan calon kandidat yang tidak terpilih ya. Ini artinya bahwa dukungan yang cukup kuat, cukup legitimate lah untuk sebuah bupati dan wakil bupati, sehingga harapan untuk ke depan Jepara bisa menjadi lebih baik, khususnya dalam konteks demokrasi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat soal pentingnya berpolitik dan pentingnya berpartisipasi dalam pengawasan demokrasi. Satu kalimat terakhir bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Satu pertanyaan terakhir, Pak, bahwa bagaimana Bawaslu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Keterlibatan masyarakat, kita sering libatkan mereka di dalam satu relawan. Ketika ada relawan demokrasi ataupun relawan patroli siber ataupun relawan yang lain, kita ajak mereka. Kita libatkan mereka juga dalam sisi diskusi panel. Kita libatkan mereka dalam konteks sosialisasi bersama dengan para tokoh, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kemudian kita juga ajak mereka untuk berpartisipasi di dalam menjadi penyelenggaranya. Jadi mereka kita ajak gabung di Bawaslu, di pengawas pemilu, berpartisipasi menjadi pengawas. Nah, ini saya kira kita ajak keterlibatan mereka ini dalam bentuk apa? Perhatian pada masyarakat Jepara, khususnya ya Mas ya, khususnya kepada mereka-mereka yang minoritas, pinggiran, misalnya teman-teman disabilitas, teman-teman punya akses, ini kan butuh akses bagi mereka untuk kita libatkan, karena mau tidak mau kita harus mau menciptakan pemilu maupun pemilihan yang benar-benar inklusif. Kenapa demikian? Agar semuanya bisa merasakan. Sehingga apa? Kita berikan akses kepada teman-teman yang minoritas, baik itu disabilitas atau teman-teman pinggiran yang lain yang dalam hal ini sering dikesampingkan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Kita libatkan mereka untuk kita ajak bareng bersama-sama mensukseskan pilkada ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka
ya tadi itu keterlibatan masyarakat semakin banyak, maka semakin baik. Keterlibatan masyarakat semakin banyak, semakin baik. Semakin baik. Banyak masyarakat yang mengawasi, semakin baik. Pada kesempatan kali ini, saya punya surprise untuk jenengan, Pak. Apa itu? Kita kehadiran dari pengawas pijar dan pengawas cyber di tengah-tengah kita. Oke, tepuk tangan buat pijar dan pengawas cyber. Silakan masuk. Silakan masuk. Jenengan tahu atau tidak? Oh, ya, siap. Ini Oke. Mereka ini memang sering kita libatkan. Teman-teman pijar, mereka alumni melakukan pengawasan. Kalau teman-teman patroli juga sama, punya ruang tersendiri. Kalau teman-teman patroli ini sangat luar biasa ini. Intens banget untuk di dalam media sosial melakukan pengawasan. Mas siapa? Sama ini. Hamam Nasiruddin, salah satu pengawas partisipatif di Kabupaten Jepara. Nah, kemarin kan di pengawas pemilu, pemilihan masuk serentak, pastinya kan sudah melakukan pengawasan secara mandiri yang dilakukan oleh teman-teman pengawasan. Dan Bawaslu juga melakukan pengawasan secara mandiri. Nah, kira-kira adakah kesan atau pesan yang akan disampaikan oleh pengawas partisipatif pada kesempatan kali ini untuk Pilkada serentak pada tahun 2024 ini? Oke. Kalau di Pilkada tahun 2024 kemarin, dari kami tetap mengawasi secara mandiri. Nah, termasuk mengawasi di media sosial yang notabene mungkin orang tua itu jarang, orang tua memang jarang ada di sana. Kebanyakan kan anak muda yang di TikTok, di media sosial yang lainnya, di Facebook mungkin itu masih banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, masih banyak sekali akun-akun bodong misalnya yang menjelek-jelekan satu sama lain. Itu bagi kami masih miris lah. Artinya untuk pilkada berikutnya semoga hal tersebut sudah bisa diatasi. Artinya peran-peran teman-teman terutama hari ini kaum muda itu sangat penting di media sosial untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Kadang kan dari hal kecil seperti itu kan jadi perpecahan. Intinya pilkada ini peran-peran pemuda sangat penting sekali guna mengantisipasi polarisasi di pemilu serentak tahun 2024. Cukup itu? Terima kasih. Ya itu Pak Suci. Kata-kata terakhir versi Kang Suci. Wah, ini versi untuk pilkada serentak di tahun 2024 ini, Pak. Kan milik kita bersama. Sehingga harus bersama-sama kita laksanakan. Ya bersama-sama untuk memilihnya, ya bersama-sama untuk mengawasinya, dan bersama-sama untuk melaksanakannya. Demi untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sahabat Bawaslu, poin diskusi pada kesempatan kali ini seperti yang disampaikan, dengan memperbaiki atau meningkatkan pengawasan partisipatif dan pengawasan yang akan kita lakukan di Pilkada tahun 2024 atau akan yang dilakukan di pemilu yang selanjutnya, bahwa demokrasi merupakan instrumen yang bermartabat. Seperti itu. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, evaluasi pilkada penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas pengawas pemilu. Satu kalimat dari pengarang kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, orang yang sabar dan ikhlas akan menelusuri setiap relung masalah. Untuk apa? Untuk mencari segala bentuk hikmah
sebagai bahan refleksi dan evaluasi diri. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Suji yang telah membersamai kami. Terima kasih kepada Mas Hamam selaku pengawas partisipatif yang berkenan hadir dan memberikan sepatah dua kata untuk podcast atau ngabuburit pengawasan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, atau kita akhiri dengan pantun, Pak. Mohon cakepnya. Wah. Evaluasi pilkada tidak membuat kudisan. Evaluasi agar terbebas dari hati yang penuh duri. Sekian dari kami di Ngabuburit Pengawasan. Mohon maaf undur diri, sampai jumpa esok hari. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan kehadiran pemilu. Salam!